Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan di semester 4 ini, di mana pada video kali ini sesuai dengan judul yaitu kita akan membahas kuis ya. Kuis di kalau tidak salah kuis satu ya di mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, betul. Kuis satu yaitu dengan tema open-ended project. Topiknya adalah modern AI ya. Dengan deadline 10 April. Lalu di sini ada deskripsinya dulu. Saya jelaskan. Setelah mempelajari teori mengenai summation, ekstraksi teks, dan teknis dasar prompt engineering, kini saatnya Anda mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Tugas ini bersifat open-ended atau terbuka, artinya Anda memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian bukanlah pada jawaban benar dan dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja workflow dan kemampuan Anda dalam melakukan iterasi prompt. Oke, di sini ada tiga pilihan topik proyek ya, yaitu ada study buddy atau rekan belajar. Jadi kayak kita ngobrol kepada AI itu diskusi materi, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kedua ada writing assistant atau asisten penulisan, seperti kita tuh menggunakan fitur speech to text ya untuk mendikte ide. Lalu kita yang terakhir ada research dan planning, perencanaan dan riset gitu. Nah, di sini saya mungkin mengambil ke poin yang ketiga ya, ngambil poin yang ketiga yaitu dalam research dan planning gitu. Skenario-nya itu meminta AI menyusun rencana perjalanan itinerary atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks. Lalu ada deliverable atau pengumpulan yang harus dikumpulkan pada video kali ini itu adalah video hands-on menunjukkan proses interaksi Anda dengan AI secara real time. Perlihatkan prompt yang diketik, respon AI, dan bagaimana Anda merevisi prompt tersebut jika hasilnya kurang memuaskan. Oke, oke. Mungkin kita langsung buka aja ya. Untuk di sini saya menggunakan AI-nya dari ChatGPT. Oke. Untuk yang saya gunakan sendiri di sini saya menggunakan adalah GPT Go. Mungkin agak sedikit berbeda responnya apabila teman-teman menggunakan GPT Pro atau yang bisa di setting thinking gitu. Saya kurang tahu juga, cuman menurut saya harusnya berbeda karena di sini adalah GPT Go. Jadi GPT itu ada beberapa paket gitu ya yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Oke, langsung saja misalkan di sini saya mengambil tema yaitu research dan planning. Di sini saya misalkan mau berlibur. Point of view dari saya adalah orang yang tidak tahu harus menggunakan transportasi apa hingga ke tujuan. Anggaplah ya, ini. Oke, kita lurusin keyboard dulu. Oke, halo GPT, saya mahasiswa eh, semester 4 sedang berlibur. Ingin liburan keluar kota dari Bandar Lampung ke Jogja. Gitu aja dulu ya. Kita coba bikin GPT-nya untuk tahu bahwa saya ini adalah seorang mahasiswa yang ingin liburan dari Bandar Lampung ke Jogja. Anggaplah seperti itu. Ternyata respon dari AI ini ya dia langsung menunjukkan bahwa ada beberapa opsi perjalanan dan rekomendasi rute paling realistis yang bisa langsung saja kita planning atau rencanakan gitu ya. Yang pertama itu adalah opsi satu, kereta favorit paling nyaman, rute Bandar Lampung, Bakahuni, Merak, Jakarta, dan Jogja. Lampung Merak via penyeberangan dari Haji Mena, Bandar Lampung, naik travel bus ke Pelabuhan Bakahuni, nyebrang pakai ferry 2 sampai 3 jam, dengan budget range-nya di sini 20 sampai 30 ribu perjalanan kaki. Lalu Merak kereta, kereta Jogja kereta jauh. Oke, di sini dia ada opsi bus langsung ya, simple. Jadi kita nggak usah ibaratnya tuh kayak ngeteng lah ya, bahasanya tuh ngeteng kayak mecah-mecah jalannya. Jadi satu transportasi saja langsung bisa sampai dari Bandar Lampung ke Jogja. Dari Terminal Raja Basa atau agen travel langsung ke Jogja tanpa ribet pindah-pindah dengan estimasi range harganya yaitu 300 sampai 500 ribu dengan waktu tempuh 18 sampai 22 jam. Yang ketiga, cepat dan mahal itu dia merekomendasikan adalah pesawat dari Bandara Raden Intan dan sampai ke Yogyakarta.
dengan waktu tempuh cukup cepat ya, sangat-sangat cepat, karena wajar kita mengeluarkan budget yang lebih dengan menggunakan transportasi udara, yaitu 800 sampai 1,5 juta di 1 jam perjalanan kurang lebih. Rekomendasi terbaik, oke, macam. Oke, di sini saya belum menyebutkan bahwa budget saya berapa dan saya itu tipenya yang maunya santai atau cepat dan itu kan. Jadi dia itu belum tahu gitu. Saya itu maunya seperti apa tipenya gitu. Langsung saja misalkan saya seperti ini. Eh, oke GPT gitu ya. Eh saya langsung saja saya misalkan saya beri dia budget lah ya. Budget saya gitu ya. Budget saya misalkan dua satu satu setengah lah ya, 1,5 juta untuk PP gitu ya, untuk pulang pergi, untuk PP Balam Jogja. Oke, berikan opsi yang paling hemat. Oke, anggaplah budget saya itu 1,5 juta ya dari Bandar Lampung, teman-teman. Sepertinya kameranya kurang ke bawah sedikit. Oke, oke ya. Oke, kita hitung realistis. Di sini dia langsung menghitung untuk tiket dengan budget 1,5 juta PP pulang pergi. Aku langsung kasih strategi terbaik. Dia langsung detail ya ternyata ya. Cuman saya tidak langsung percaya begitu saja gitu ya. Di sini dia tetap menyarankan yang paling hemat itu menggunakan ngeteng. Jadi kayak kita mecah-mecah dari Lampung itu dari Bandar Lampung khususnya ke Bakauheni, lalu kita nyebrang menggunakan ferry ya, kapal ferry, lalu sampai ke Merak sekitar 20-30 ribu pejalan kaki. Cuma di sini dia tidak menyebutkan bahwa kita menaiki kapal feri itu ada, seingat saya sih harus ada dua tipe ya, yang reguler sama yang ekspres. Yang ekspres tuh kayaknya kalau kurang lebih tuh 2-3 jam itu udah sampai deh. Jadi dia mungkin lebih cepat prosesnya. Namun di sini yang dia katakan adalah 20 sampai 30 ribu gitu. Oke. Lalu dari Merak itu kita ke Rangkas Bitung. Dia langsung memberikan sumbernya gitu. Traveloka, kereta api. Oke, total one way. Sekarang kita breakdown lagi, kita perinci, kita mulai dia dari tiket Bandar Lampung ke Bakau terlebih dahulu gitu ya. Oke, nah kita catat satu persatu, mulai dari Bandar Lampung dulu deh gitu ya. Oke, di sini saya minta rekomendasi ya, kita catat lagi. Jadi kita perinci, kita mulai dari Bandar Lampung terlebih dahulu sampai ke Bakau. Saya minta rekomendasi tentunya yang aman dan nyaman, gitu ya. Di sini ada opsi transport dari Bakahuni dengan rekomendasi dia adalah yang pertama adalah menggunakan travel. Paling rekomendasi dikatakannya ya, paling rekomendasi di sini. Kenapa ini terbaik? Dia memberikan alasan adalah door to door, artinya dijemput dari rumah ke rumah. Lalu dia juga menunjukkan sini lebih nyaman dari bus karena kursinya lebih lega. Jelas ini mobil tipe high S ya, yang bisa muatan berapa ya? Berapa sih HS itu? Eh isi mobil HS 15 sampai 16 penumpang ya. Jelas lega. Waktu tempuh 2,5 sampai 3,5 jam. Cara naik booking via WhatsApp agent travel lokal atau tanya ke loket travel sekitar Haji Menar Raja Basa. Oke, berarti di sini kita breakdown lagi, dia mulai terperinci untuk lokasinya. Tadi saya sebutkan hanya Bandar Lampung ya. Haji Menar ini sudah masuk di Lampung Selatan. Oke. Lalu bus dari Terminal Raja Basa kelebihan lebih murah banyak jadwalnya, harganya 40 sampai 70 ribu. Oke, waktu tempuh 3-4 jam, lebih lama. Mungkin karena ini ya, apa namanya? Angkutan umum ya. Sebenarnya ini juga angkutan umum sih. Cuman mungkin ini lebih ke kenyamanan karena dia bisa menjemput rumah ke rumah gitu. Jadi kayak nggak semua orang dia samperin. Sedangkan bis dia harus mungkin nunggu ya, ngetem bahasanya, nunggu di terminal lalu menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang jalan yang dia lalui ya.
Kekurangan harus ke terminal dulu, oke. Kadang penuh dan kurang nyaman, jelas. Motor atau nebeng atau ojek online kurang disarankan. Kenapa kurang disarankan? Karena jarak tempuhnya itu kurang lebih 90 kilo dari kota Bandar Lampung ya. Oke, kalau kita buka Google Maps ya, kita buka Google Maps di sini, kita coba ke Bundaran Haji Menah. Oke, Bundaran Haji Menah, kita akan rute dari sini ke Bakau. Sorry, 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 sorry. Sini ya, kita ke Bakauheni, lalu titik awal adalah Bundaran Haji Menah. Kalau kita breakdown sedikit ya, di sini untuk ini sini saya pilihnya untuk opsinya adalah kendaraan roda 4, itu mobil ya. Di sini dia jarak tempuhnya sekitar 1 jam 28 menit, yaitu total tempuhnya adalah 92,9 kilo. Cukup jauh. Kalau untuk naik motor harusnya ini badan pegel-pegel gitu ya, dan kurang nyaman pastinya. Karena kita baru sampai ke ujung pintu dari Pulau Sumatera sendiri gitu. Tepatnya di Lampung Selatan ya. Alianda Lampung Selatan. Lalu estimasinya mobil 1 jam 20 menit ini melewati tol Bakahuni Terbanggi Besar yang pastinya lebih cepat dari jalan lintas Sumatera yang jalan yang dilintasi oleh beberapa kendaraan besar ya seperti truk gitu. Cuman harusnya kalau untuk sekarang itu sopir-sopir truk udah pada masuk lewat tol semua sih harusnya. Jadi mungkin agak padat. Apalagi kemarin setelah arus balik Lebaran ya, itu memang cukup padat dan kayaknya tapi nggak semua sih, tapi beberapa. Tapi kalau kita sebutkan untuk supir truk itu mereka harusnya dapat budget sih dari perusahaan karena memang harga tol ini lumayan juga gitu. Harga tol per kilonya tuh. Oke, kita balik lagi ke bagian yang saya mau yaitu dari Bandar Lampung ke Bakauheni terlebih dahulu gitu. Oke, di sini dia pertama paling rekomendasi adalah travel gitu ya. Lalu ada bus terminal Raja Basa. Oke lah gitu. Sekarang saya mau breakdown lagi untuk harganya. Saya mau memastikan ya, eh, apakah ada harga travel yang lebih murah, oke, atau ada opsi lain selain naik travel HiS. Oke, di sini saya minta ya, apakah ada harga travel yang lebih murah atau ada opsi lain selain naik travel HiS kayak mobil pribadi aja gitu atau bis yang murah dan cepat tidak sampai 3 sampai 4 jam perjalanan. Oke. Mantap, ini pertanyaan penting banget karena di step awal ini kamu bisa hemat atau malah boros kalau salah pilih. Oke, di sini diingatkan sama GPT ini adalah step yang paling bagus gitu ya. Aku jelasin opsi paling realistis dan jujur mana yang lebih murah dan cepat. Fakta pentingnya dulu nih, dia menyebutkan fakta penting. Waktu dari Bandar Lampung ke Bakahuni itu kurang lebih 88 kilo. Oke, ini sini ada perbedaan lagi ya. Jelas ada perbedaan. Mungkin mungkin ini kalau lewat lintas ya, saya kurang ngerti. Cuman kalau kita bisa pilih opsi gimana ya pilih opsi ya? Kita maunya opsinya lewat lintas Sumatera gimana ya? Dia langsung lewat tol sih. Transportasi umum kalau kalau di Google Maps ya, ini jujur cuman ada motor di 2 jam. Transportasi kereta ini tidak ada karena setahu saya kereta itu stucknya di Tarahan ya, di Bukit Asam gitu. Jadi ia paling menyarankan lewat tol yaitu dengan kendaraan roda 4 atau lebih gitu ya. Oke, kita balik lagi di sini waktu tercepat 1 sampai 1,5 jam kalau lewat tol ya. Ini sudah pasti lewat tol. Lalu rata-rata umum itu 2 sampai 3 jam. Jadi kalau kamu nemu 3 sampai 4 jam itu biasanya karena lewat jalur biasa. Oh, mungkin ya. Jadi kan bis-bis 40.000 sampai berapa tadi dia sebutkan? 40 sampai 70 itu mungkin bis-bis eh, ekonomi gitu ya. Jadi yang mungkin bisa tanpa AC gitu ya. Jadi mungkin bisa 3 sampai 4 jam itu ya wajar gitu ya. Oke, opsi paling hemat cukup cepat rekomendasi baru Bus Damri ini best value banget gitu ya. Harganya 55.000, waktu tempuh 2 sampai 3 jam via tol. Wow, ini cepat sih ya.
lebih murah dari travel, lebih nyaman dari bus ekonomi biasa, langsung ke Pelabuhan Bakahuni. Operator resmi, ini Damri gitu ya. Sekarang saya mau lihat dari Traveloka dan Lampungko. Saya buka dulu untuk ininya. Di sini adalah dari Traveloka. Pesan tiket bus Damri Pool Tanjung Karang ke Bakahuni dengan cashback jarak tempuh Sinar Jaya. Oh, bukan. Ini apa nih? Bukan. Oh, malah di direct ke WhatsApp ya. Oke, kita balik lagi ya. Misalkan saya mau ke Damri ya. Damri harusnya ada nggak sih di website Damri sendiri titik-titik keberangkatan ke Bandar Lampung, Raja Bas, Tanjung Karang ke Bakauhuni, cari jadwal. Oke, di sini, oh bisa ya dari Tanjung Karang jam 7 pagi WIB menuju Bakahuni itu jam 9 berarti kurang lebih 7 8 2 jam. 2 jam perjalanan 55.000 per orang di kelas bisnis, 9 kursi tersedia. Dan dia berangkat sehari 2 kali ya. Enggak. Eh oh iya benar. Ini di Kamis ya, tanggal 9. Sekarang oh ya hari ini. Sorry. Hari ini saya hands on tengah malam ya, jam 00.18 setengah satu ya. Jadi sehari itu berangkat 2 kali jam 7 dan jam 1 siang. Oke, jarak tempuhnya 2 jam. Ya mungkin kurang-kurang atau lebih-lebih sedikit itu hal yang wajar di perjalanan karena kita tidak bisa melihat traffic ya. Mungkin kalau di sini kan memang biru ya. Mungkin kalau di sekitar sini mungkin agak kuning, mungkin agak macet atau ada mungkin sedikit melambat karena kan memang ada tikungan di sekitar sini ya. Oke, no problem. Di sini jelas 55.000 per penumpang. Artinya yang dikatakan GPT di sini adalah valid. Walaupun tadi link yang saya pencet dia ke direct ke WhatsApp ya, mungkin adalah admin dari si Damri tersebut gitu. Saya kurang paham dan saya tidak ngeklik gitu. Oke, langsung saja dengan jarak tempuh 2 sampai 3 jam via tol. Oke, worth it sih untuk naik Damri gitu ya. Dari Bandar Lampung ke Bakahuni. Opsi termurah banget kayaknya nih. Nggak worth it sih ya. Karena yang tadi saya bilang saya maunya adalah bus yang nyaman dan aman gitu. Cuman kalau yang dia ini saya tahu ini kayaknya ini AI sih kayaknya ya. Nggak ada sih. Saya tidak pernah melihat bis di Bandar Lampung itu yang seperti ini tampilannya. Ini kayaknya sudah lama banget sih. Opsi paling cepat naik mobil atau charter sharing gitu ya. Oke, ada perbandingannya, perbandingan jujur di sini diberikan oleh GPT sendiri. Untuk Damri 55.000, nyaman, ribet nggak ribet. Oke, bagus. Bus ekonomi 40-60, 3-4 jam, kenyamanan biasa, nggak ribet. Rekomendasi final judul tanpa basa-basi. Saran gue buat kamu kalau yang bisa adalah ambil Damri gitu ya. Oke, oke. Sekarang saya mau cari harga eh, harga tiket travel Bakau. Di sini ada ya. Harga tiket travel dari Bakau Lampung Tanjung Karang Teluk ke Bakauhuni berkisar 50 sampai 90.000 per orang. Oke. Oke, di sini ada dari Bunaria ya dengan akun bernama Bunaria 7 April 2025 hampir berapa bulan yang lalu gitu ya. Ini sekarang udah bulan 4 4 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tambah 4 sekitar berapa? 10 bulan lebih ya, 10 bulan lebih. 12. Info ongkos travel dari Bandar Lampung ke Bakahuni berapa ya kawan-kawan Facebook? Untuk info trip travel Balam Bakahuni sekarang sampai tanggal 10 nanti 90.000 masih tusla. Apa tusla ini saya kurang paham. Dengan normal itu 60 60 75 60.000 truk sampai Bakau Heni hari biasanya 60. Oke, berarti harganya masih di atas si Damri ya di sini ya. Lalu ada Khairul Kancegale di sini dengan akun Khairul Kancegale dia menyebutkan naik Damri aja cuma 55.000 dari stasiun Tanjung Karang jam 7 pagi. Oh, dia memang sudah pernah sepertinya ya. 55 lah siap dihampirin besok malam. Oke, di sini berarti ada beberapa yang sudah menaiki Damri dengan harga yang memang dari bulan-bulan lalu harganya flat gitu ya, sama di 55.000.
berangkat jam 7 pagi dari Tanjung Karang. Oh, berarti kita bisa pesan online lewat si website dari Damri sendiri gitu ya, jam 7 dan jam 1 siang. Jadi sehari berangkat 2 kali. Oke, sekarang saya coba catat terlebih dahulu di notepad ya. Kita anggaplah di sini Balam to Jog, Jogja gitu ya. Dari Balam ke Bakau, Damri 55.000. Oke. Sekarang kita sudah tahu nih bahwa dari Balam ya, dari Bandar Lampung kita bisa ke stasiun Tanjung Karang ya. Lebih tepatnya kita coba cek di sorry, kita kejauhan ya. Tanjung Karang Advent, tuh gua dikurang sini ya. Kita bisa ke stasiun Tanjung Karang di sini lebih tepatnya ya. Kita bisa ke stasiun Tanjung Karang di sini untuk menaiki bis Damri di jam 7 pagi dengan harga 55.000 sampai ke Bakauheni dengan jarak tempuh kurang lebih 88 sekian ya sampai 90 kilo plus di durasi sekitar 2 jam lebih gitu ya. Oke. Oke, berarti tetap di sini saya melakukan cross check kepada AI yang telah memberikan informasi bahwa kendaraan yang paling nyaman dari Bakau dari Balam ke Bakau adalah menggunakan Damri gitu ya dengan budget 55.000. Cuman saya masih cross check lagi apakah benar atau tidak. Jikalau budget yang saya bawa pas gitu kan. Jadi saya itu tidak lagi bingung gitu. Jadi kalau budget budget saya pas, saya masih bisa melakukan persiapan sebelum keberangkatan gitu. Oke, berarti kita sudah melakukan step satu berhasil, yaitu dari Balam ke Bakau. Sekarang ya, oke, oke, oke. Sekarang aku udah dapet informasi dari Balam ke Bakau nih. Selanjutnya, aku mau tahu dong, ada tiket apa aja untuk pejalan kaki bila menaiki kapal feri dari Bakau ke Merak. Oke, jadi setelah kita tahu dari Balam ke Bakau, sekarang saya mau menaiki kapal feri untuk penyeberangan gitu ya. Oke, di sini disebutkan jenis tiket feri pejalan kaki, tiket reguler paling hemat dan ada tiket ekspres. Oh, berarti benar ya. Tadi saya bilang ada dua ya, ada reguler dan ekspres gitu. Untuk jarak tempuh reguler sendiri itu 2 sampai 3 jam. Oh, 2 sampai 3 jam dengan tiket kenyamanan bintang 2. Mungkin kalau dari pengalaman saya sih untuk reguler ini memang sangat lama ya, bisa lebih dari mungkin hampir 3 jam lebih gitu ya, hampir 3,5 jam gitu ya. Untuk ekspres sendiri harganya 84.000 dengan waktu 2 sampai 2,5 jam dengan bintang 4 di kenyamanannya. Skip untuk budget kamu. Rekomendasi buat kamu ambil tiket reguler. Kenapa? Selisih harganya jauh banget nih. Nah, hampir 60.000. Waktu hampir sama. Budget kamu terbatas 1,5 juta. Tips pro ini penting banget. Oke ya. Oh, dia sampai ngasih tips pro. Jadi, pilih malam atau subuh lebih sepi, masuk kapal, cari tempat duduk, bawa jaket dingin, earphone. Jangan telat tiket ada jam keberangkatan. Gambaran flow kamu nanti naik ferry sampai Merak lanjut naik kereta. Oh, kita malah udah dikasih tahu nih bahwa setelah nyampe ke Merak, kita disuruh naik ke kereta. Oke, sekarang saya mau cross check lagi untuk tiket pastinya lewat website ferry sih harusnya ya. Kita coba lihat dulu, kita skip dulu untuk ininya ya. Tiket.com reguler mulai dari 20.000, ekspres 84.000. Oke, di sini ada suatu perbedaan, cuman nggak terlalu signifikan sih untuk perbedaannya. Kita coba masuk ke Ferizi, setahu saya namanya Ferizi deh, soalnya sering lihat kapal itu ada stiker Ferizinya deh. Naik Ferizi, oke, pelabuhan asal, coba kita cek ya. Aduh, dia atas ini lagi. Kalau bisa, oke, oke, oke. Oke, pelabuhan asal Bakauheni, Merak Banten sudah pasti. Kelas layanan ada dua di sini, yaitu ekspres dan reguler.
Saya anggaplah karena saya budget saya 1,5 untuk PP, saya anggaplah ngambil yang reguler aja lah, yang biasa. Jenis penggunaan jasa, pejalan kaki, pilih tanggalnya hari ini. Oh, jamnya dengan ini saya menyatakan bahwa saya oke. Oke, saya mau naik di jam 7, jam 9. Anggaplah naik bis tadi saya ngaret lah ya. Saya ngaret sampai-sampai di jam 9 sampai jam 10 lah. Hmm, pilih penumpang dewasa usia 5 tahun ke atas, anak-anak, bayi. Ini sangat lengkap ya. Fitur dari website Ferry ini sangat lengkap. Cari jadwal, karena di harga berapa? 22.700. Kamis 9 April jam 9 sampai jam 10. Oke, mungkin berarti kalau ada range waktu di sini, berarti artinya kapal reguler tidak hanya satu yang menunggu untuk mengantarkan dari Bakahuni ke Merak. Oke. Ada kebijakan di sini, ada beberapa peraturan ya. Mungkin odol tidak diperkenankan masuk ya, over dimension overloading seperti truk yang terpala tinggi-tinggi ya, mungkin seperti itu. Cuman kita nggak bakal bahas spesifik ini, kita hanya memastikan harga dari yang ditampilkan oleh GPT dan saya akan cross check di websitenya Verizi itu sendiri gitu. Oke, di 20.700. Sekarang kalau saya mau cari jadwal lainnya deh, saya mau ke Express, saya mau cepet gitu ya. Saya mau cepet, saya mau berjalan kaki tanggal 9 di jam oke 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 oke. Saya mau di jam kalau Express dia nggak kayak reguler. Jadi kapalnya itu nggak setiap saat ada. Oke, 9.30 taruhlah. Satu penumpang, cari jadwal. Oke, selesai. 9.30, setengah 10 pagi. 84.000. Oke, dari GPT tadi di 84.000. Oke. Oke, di sini jujur untuk perbandingannya jujur beda-beda tipis ya. Ya mungkin ya masih bisa dibilang bagus juga untuk GPT ini merespon dari apa yang saya minta gitu ya. Oke, di sini saya anggaplah menggunakan karena saya mau cepat sampai ke Jogja, berarti saya ngambil yang ekspres gitu ya. Oke, saya masuk lagi ke sini. Lalu sorry, dari Bakau ya, dari Bakau ke Merak ya. Dari Bakau ke Merak saya menggunakan ferry dengan budget 84.000 berapa tadi? Sorry. Hmm, Oke, 84.800. Ya taruhlah sama admin lah ya, sama admin 85.000 lah. Oke, sekarang saya sudah sampai nih. Oh iya, dia berapa ya estimasi ya? Daftar nama kapal, rincian harga. Oke, Anda sudah masuk telepon check-in jam. Tapi di GPT sih 2 sampai 2,5 jam ya. Coba kalau kita cek ya. Ferry, saya mau tahu deh. Ferry Express Bakau Merak berapa jam? Oke, di sini ada banyak banget nih ya. Waktu penyeberangan menggunakan ferry Express rute Bakauheni Merak sebaliknya 1,5 sampai hingga 2 jam. Oke, di sini ada sedikit perbedaan ya. Waktu pelayaran murni di laut biasanya hanya sekitar 60-90 menit, namun total waktu bergantung bisa kondisi cuaca. Oh, jadi mungkin GPT ini menyebutkan 2 sampai 2,5 jam itu adalah hal-hal yang tidak diduga seperti kayak cuaca atau ya terombang-ambing di laut gitu ya. Jadi kayak misalkan dermaganya penuh seperti kayak arus mudik kemarin, kita nggak tahu gitu kan. Waktu pelayanan sekitar 1,5 jam sampai 90 menit. Dermaga menggunakan terminal eksekutif Dermaga 6 di Merak, Bakauheni. Fasilitas lebih nyaman, bla 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 ya. Oke. Hmm, apa nih? Dulu kita baca dulu sini. ASDP resmi operasi layanan kapal sudah lancar. KSOP sekitar 25 menit. Pelayanan sekitar 1,5 jam. Oke. Oke, oke, oke. Beda-beda tipis lah. Cuman ya mungkin 2,5 jam ini yang diperkirakan mungkin banyak ya. Seperti tadi cuaca gitu ya. Oke. No problem, no problem.
kita gas lagi, kita anggaplah kita sudah sampai nih di Meraknya. Oke, oke, analisa kamu bagus sekali. Untuk saya ya, ya. Untuk saya yang budget pelajar. Oke. Sekarang kondisi saya misalkan sudah sampai di Merak pada jam kira-kira kita sampai jam setengah 10 ya berangkat ya. Setengah 10 sampai ya taruhlah ngaret-ngaret di jam 12 siang gitu ya. Kira-kira jam 12 siang. Selanjutnya saya harus kemana, naik apa, rekomendasi dari kamu sendiri apa, dan alasannya. Saya mau tahu nih, saya anggaplah saya sampai di jam 12 siang. Lalu, saya tuh direkomendasikan apa sih oleh ChatGPT ini gitu ya, ChatGPT Go. Langkah selanjutnya paling direkomendasikan, jalan ke stasiun Merak. Oke, lokasi dekat banget oleh pelabuhan, 5-10 menit jalan kaki. Ikuti aja arus orang keluar kapal, banyak ke stasiun juga ya di sini ya. Lalu naik kereta lokal Merak Rangkas Bitung, harga Rp3.000, murah banget nih. Rangkas Bitung ya, dari Merak ke Rangkas Bitung. Waktu 2 jam, kenapa yang terbaik paling murah? Langsung jalur lanjut ke Jakarta, nggak ribet. Oke. Lalu dari Rangkas Bitung lanjut ke RN Rangkas Bitung ke Jakarta Tanah Abang. Lengkap ya, detail ya. Jakarta Jogja, KRL Pasar Senen, opsi B KRL Gambir. Gambir. Oke, sekarang saya mau tanya nih, saya agak bingung ya, karena kan anggaplah saya belum pernah nih, saya belum pernah ke sana. Kenapa ada pergantian kereta gitu ya? Kalau di Sumatera sendiri, ya contohnya di Lampung, lalu ke Sumatera Selatan, itu kan masih satu kereta ya, sampai mentoknya di Palembang, Kertapati. Itu kayaknya satu kereta deh, nggak pernah ganti-ganti gitu ya. Oke, saya malah nih, saya agak bingung gitu kan, sebagai bisa dibilang turis gitu ya. Saya bingung, jika di Sumatera tidak perlu ganti kereta deh kayaknya. Kenapa ini harus nggak ada emang? Saya kepo dong, ya kan? Masa nggak ada kereta langsung ke Jogja gitu kan? Pertanyaan kamu bagus banget. Ini memang suka ada bingung pertama kali. Jawabannya simple. Kenapa penting? Ya, kenapa harus ganti-ganti? Karena Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tidak tersambung rel kereta. Oh, bukan itu maksudnya. Dia nggak nyambung nih. Eh, bukan gitu, bukan gitu, bukan gitu. Ada maksud saya, jika di Sumatera itu, anggaplah dari Tanjung Karang ke Palembang itu hanya memakai satu kereta yang sama dan sampai tujuan. Ini dari Merak harus transit ibarat ya, harus transit dulu ke beberapa stasiun. Dan kenapa alasannya? Bukannya itu memakan waktu lagi, kita harus war tiket dan antri juga, ya kan? Karena kan kita ngeteng di sini, bawaan banyak, koper ya kan, kita bawa koper, kita bawa apa, jadi kita harus jalan, war tiket, naikin kereta yang mungkin berbeda-beda, lokomotifnya gitu ya. Di Sumatera satu jalur, satu kereta langsung. Coba Tanjung Karang Palembang, kenapa bisa langsung? Jalurnya terbatas, tidak banyak cabang. Oke, masuk akal, make sense. Sistemnya sederhana, kereta jarak jauh memang disediakan di jalur itu, jadi naik duduk sampai.
kayak bus antar kota. Oke, make sense. Jadi intinya tidak banyak cabang. Oke, kalau kita lihat peta yang digambarkan GPT, oh, oke, ya. Di Jawa, sistemnya kayak jaringan besar. Hmm, bandara ini bisa naik kereta ke transit ke mana nih? Wah, saya kurang paham ya. Intinya dia transit-transit lah ya. Ini seperti itu. Di Jawa itu jalur kereta banyak banget, kompleks. Ada pembagian KRL lokal komuter ya, KA lokal, kereta api lokal, dan KA jarak jauh. Ini kunci utamanya. Diberikan kunci utama dari ChatGPT. Kereta beda fungsi tidak disatukan. Contoh, Merak Rangkas itu adalah kereta lokal. Oh, dia dibedakan menjadi tiga. Sedangkan di Sumatera itu hanya ada dua. Sebenarnya untuk tipe penumpang ada, yang saya tahu ada Stabas dan Rajabasa. Cuman kalau di sini adalah ada KRL dan KA lokal. KRL itu ya yang atasnya ada ini ya. Kalau kita cek aja ya. KRL. Oke. KRL ini yang atasnya ada listriknya gini ya. Jadi bukan yang kereta konvensional gitu. Kalau yang kereta api konvensional. Nah, dia yang nggak ada atasnya ya. Oh, jadi perbedaannya itu. Oke, 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 oke. Lagi, kunci utamanya adalah kereta itu beda fungsi, tidak disatukan gitu. Contohnya Merak Rangkas kereta lokal, Rangkas Jakarta KRL, Jakarta Jogja kereta jarak jauh. Make sense karena dari jarak Jakarta ke Jogja itu memang jauh gitu ya. Kita buka Google Maps lagi gitu ya. Google Maps. Oke, kita buka Google Maps. Kita anggaplah kita nggak usah sebutkan ini dulu ya, Jakarta rute, sorry, DIY, daerah Yogyakarta. Aduh, mana sih? Yogyakarta. Oke, Jakarta Pusat, daerah. Oke, jaraknya berapa sih? Jauh tuh ya. 557. Kita naik kereta tuh 7 jam. Lebih cepat 1 jam dari naik mobil. Naik mobil 8 jam 3 menit. Oh, dia langsung ada. Dia langsung ada rute yang harus kita naikin. Kita bisa naik kereta 7006 Batavia, apa nih, Ranggajati, dari stasiun Gambir, 520, 383.000. Oke, kita skip dulu ya. Kita masih mencari tiket nih. Kita posisinya masih di Merak. Kita mau disuruh ke Rangkas Bitung gitu jadi tuh ya. Ya kan tadi kan kita suruh ke Rangkas Bitung ya. Mana sih? Eh, oh ya, Rangkas Bitung. Oke, kita buka Google Maps. Jakarta Rangkas Rangkas Bitung itu masih Banten. Oke. Oh, berarti dari sini ya. Dari sini kita ke sini kita ke sini ya, Merak. Oke. Kalau kita dari sini adalah Stasiun Merak, Cilegon. Oh, gini. Kita ke sini dulu. Kita ke sini dulu. Itu jaraknya sekitar 1 jam 56 menit di berapa ratus kilo? Gak disebutin ya? Berapa ratus sih? Kalau naik mobil? 74 kilo. 74 kilo sekian ya. Oke. Jadi kita tugasnya tuh sampai dulu nih ke stasiun Rangkas Bitung. Ini kayak sepertinya mungkin ya menurut saya ini adalah perbatasan itu tadi karena kan dikatakan bahwa di sini adalah perbedaan kuncinya. Merak Rangkas adalah kereta lokal, KA lokal. Rangkas Jakarta itu KRL gitu. Nah, mungkin adalah perbedaan wilayah. Oke, 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 make sense ya. Dengan jarak 74 kilo sekian, eh berarti dari Merak ke Rangkas KA lokal, lokal ya kan. Terus
gimana cara saya pesennya dan berapa harganya. Tapi tadi sih sudah disebutkan, saya mau cross check lagi gitu ya. Ya benar, Merak Rangkas itulah KA lokal. Nama kereta lokal adalah kereta lokal komuter lain Merak. Oh, rute Merak Rangkas Bitung, kereta api. Oke, kita tutup dulu untuk tiket ini Damri, tiket juga Facebook kita tutup dulu, Verisi biarin dulu deh. Karena saya suka tampilan websitenya. Kalau SDP tutup aja, tutup. Oke, kita balik lagi ya sini ya. Oh, ini website apa nih? Kereta api kita, jadwal komuter lain. Oh, KAI Akses setahu saya sih. Saya KAI Akses nggak ada ya. Hmm, booking. Oh, ada bisa. Merak. Oh, kok nggak ada ya? Merak nggak ada ya? Oh, dia nggak bisa ini, stasiun asal. Pemesanan tiket kereta api. Stasiun tujuan, Rangkas Bitung. Nggak mau ya? Gimana terus nyarinya? KAI Akses. Eh, kereta api kita. Cara online. Nah, ini. KAI ID situs resmi. Oh, ini. Sorry. Kak, stasiun asal Merak. Kok nggak ngetik sih? Merak, Merak, Stasiun tujuan Rangkas Bitung, RK, dengan status RK. Tanggal berangkat masih di hari yang sama, tanggal 9, satu dewasa, pesan dan cari. Oh, tidak ditemukan ya. Apa tadi aplikasinya disebutkan? Stasiun tujuan Merak. Stasiun berangkatnya Merak. Aduh, Rangkas Bitung Lebak, tanggal berangkat 10 deh. Error. Stasiun asal wajib diisi lah. Saya sudah ngisi ya, kocak nih. Ngapa nih nggak mau nih? Emang saya belum ngisi tadi. Oke, ada verifikasi. Jam. Stasiun asal. Stasiun asal saya Merak. Stasiun tujuan saya Rangkas Bitung. Tanggal 9. Dewasa. Infan ini apa ya? 0 infan. Stasiun asal. Cari pesan tiket. Jadwal untuk relasi Merak ke RK tidak ditemukan. Kalau kita ganti deh. Di sini sih saya tidak bisa memastikan ya. Kenapa nggak bisa tahu harga pastinya ya? Saya masih mau mencoba lagi, kepo soalnya. Merak ke Rangkas Bitung. Tanggal berangkat tanggal 11 dah. Oh, nggak mau. Ada tiket eh, kereta api Merak Rangkas Bitung. Di sini sih dari Traveloka lagi ya, jujur. Jujur Traveloka kayaknya, aduh. Kita buka deh. Traveloka, kereta KA, api Merak, stasiun Merak, kereta api, stasiun Rangkas Bitung. Oh, ini kedatangan. Keberangkatannya Merak dari stasiun Merak. Harganya berapa sih? 3.000. Di sini sih dikatakan 3.000 ya. Cuma saya, aduh kecewa nih nggak bisa buka ini ya. Apa saya salah ya? Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen ya di kolom komentar. Ya oke lah, kita skip aja ya. Berarti udah ketemu nih. Berarti kita tuh dari Merak itu naik kereta ya. Merak ke Rangkas Bitung dengan tiket 3.000 rupiah. Oke, kita lanjut nih. Rangkas Bitung ya. Kita mau naik apa dari Rangkas Bitung ke, oke lah. Oke lanjut. Saya sekarang berada di
Rangkas Bitung setelah menaiki KA lokal dengan tarif Rp3.000. Selanjutnya saya harus menaiki apa dan gimana caranya agar saya bisa langsung ke Jogja. Saya udah nggak sabar nih posisinya. Udah tadi kok naik turun doang gitu ya. Mantap, kamu sudah sampai Rangkas Bitung. Ini titik penting karena di sini kamu sudah masuk ke jaringan KRL Jakarta. Oke, GPT-nya nge-lag nih. Oke. Step 1 Rangkas Bitung Tanah Abang KRL. Yang kamu lakukan masuk ke stasiun Rangkas Bitung, beli kartu pakai e-money. Oh, berarti pakai tap cash ya mungkin ya. Oke, harga 8.000 ke Pasar Senen. Oke, berarti dari kita ke stasiun, kita suruh ke stasiun Senen dari eh aduh, kenapa sih mau download? Kocak. Stasiun Pasar Senen. Pasar Senen juga. Rangkas Bitung. Lumayan sih 2 jaman, jujur. Jujur 2 jaman. Di 103 kilo. Enak naik kereta, tinggal duduk diem kita ya. Tapi kayaknya KRL war nggak sih ya? Saya nggak tahu juga sih, saya belum pernah. Oke, oke, kita tulis dulu nih. Rangkas Bitung kita disuruh ke Senen. Tarifnya kita belum tahu ya, sorry. Eh, gini sih. Tarifnya 8.000 satu sampai 2 jam. 2 jam lebih sih, 6.500 sih di sini, ya kan? 6.500, ini juga nggak bisa nyari. Harga tiket kereta api RK ke Senen. Nah, lo Rangkas Bitung menuju Jakarta, Pasar Senen Tanah Abang, umumnya menggunakan layanan KRL komuter lain. 8.000. Sumber Traveloka. Oh, ada TikTok loh. Di sini ada TikTok ya. 7 Maret 2025. Rangkas Bitung, Parung Panjang 5.000. Mana sih bacanya? Untuk perjalanan penuh dari stasiun Rangkas Bitung ke stasiun Lambang 8.000. Perhitungan ini tarif. Oke. Oke, 8.000 make sense. Masih terhitung murah. Dengan budget budget 1,5 kita masih punya spare budget banyak sekali. Bisa buat beli oleh-oleh ya, bisa buat beli bakpia dan lain-lain gitu ya. Oke, nyaman dengan seat 22, tapi ada juga 32 di sini. Oh, ini sorry, ini adalah Senen ke Jogja gitu ya. Senen ke Jogja, ekonomi 110, 7 sampai 9 jam. Kita langsung ubah aja Rangkas Bitung ke oh sorry. Ini kita blok, kita Senen. Aduh, stasiun Senen ke Jogja. Stasiun Jogja itu apa namanya ya? Nggak tahu lagi. Stasiun Jogja mana? Lempuyangan. Oke, Lempuyangan. Kita ke Lempuyangan deh. Ada. Stasiun. Oh, ada stasiun Yogyakarta ada. 7 jam 42 menit. 7 jam 42 menit. Wah, jujur sih ini capek ya, tapi ini lebih seru naik bis kayaknya dah. Tapi kalau bis ya budget kita tadi tuh tekor kayaknya. 300-an. Terus BKI nggak bisa.
Harga tiket kereta api Senen Jogja 74.000 ekonomi subsidi hingga 300.000 ke atas ekonomi premium. Jelas, saya tadi maunya apa dari awal? Nyaman, aman, ya, dan sebenarnya murah. Cuman 300 ini kayaknya nggak apa-apa sih. Hitung-hitung kalau naik, hmm, sebenarnya sama aja ya kalau kita naik bis ya. Coba nanti kita di ujung akhir video kita akan coba compare ya sama bis ya. Lebih hemat mana gitu. Saya naik bis sama naik kereta mutus-mutus gitu. Di sini sih dari website tiket.com dikatakan bahwa harga tiket kereta Jakarta Jogja murah dibanderol dengan harga 74 sampai 350. Ini kapan dia ya uploadnya ya? Takutnya iya, durasi perjalanan 6 jam sekali jalan. Ini selalu diupdate kan ya? Kalau website seperti ini ya? Harusnya sih iya ya. Oke. Hmm, kurang lebih kita sudah sampai Jogja seharusnya. Dengan budget ya taruhlah 300.000 ya. Di sini dikatakan dari Rangkas Jogja, sorry sorry, 300.000. Oke. Dari Senen ke Jogja naik kereta dan tiket munculin. Oke, saya mau dia tuh minta cara pesennya gimana gitu kan. Saya kan nggak tahu cara pesennya gitu kan. Ini ada step terakhir, cara pesan tiket akses dari PTKI. Aduh, nggak bisa dia apa ya? Apa saya salah ya? Apa saya nggak tahu cara gunainnya? Harusnya enggak sih kan benar ya. Pasar Senen, PSE. Tujuannya adalah Yogyakarta ya, internasional Yogyakarta aja dah. Tanggal berangkat tanggal 10 udah dewasa, infant. Oh, ada teman-teman. Wih, 400.000 ya. Pasar Senen 10 Kamisnya dari Pasar Senen dewasa cuma satu. Buset, masa iya 530.000 coy. Ini ekonomi, oh ini eksekutif, sorry sorry. Ekonomi Fajar Utama YK. Kereta Fajar Utama YK tuh seperti apa sih saya nggak tahu. Wih keren, keren 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 keren. Oh ini Fajar Utama YK tuh ini. Oke, dia beda jam beda ini ya. Ekonomi CA tiba 6 jam. 530 sih tumat sih. Mending saya naik bis ya. Saya kepo dong. Saya mau tanya GPT lah, ya kan? Saya kepo, saya mau tanya GPT. Saya mau tanya dong, bedanya. Oh ini eksekutif ya. Ini eksekutif 480. Eksekutif AA. Apa? Saya mau tanya dong, bedanya. Yang pertama, ya, yang pertama ekonomi CA, ekonomi CA itu ada dua ya, itu ada dua, 350, ada dua, 350 rupiah dan 310. Bedanya apa?
Dia yang atas Fajar Utama Solo sih, jelas beda kereta, cuman saya nggak tahu ya, saya kan mau nanya aja sama GPT ini. 350 dan 310 bedanya apa? Terus apa bedanya eksekutif? Soalnya beda juga. Iya, res harganya juga beda. Ekonomi CA kok harganya beda. Contoh kamu 350 CA, nah, itu bukan beda fasilitas, tapi beda subkelas tarif. Oh, CA itu kursi sama gerbong sama tidak ada beda lainan. Yang beda cuma waktu beli tiket, sisa kursi, strategi harga, dinamik. Oh, subkelas. Mungkin lebih, oh alah. Oke, saya kan nggak tahu ya. Saya kepo aja, saya mau nanya-nanya aja. Berarti yang diutamakan adalah belinya sih yang ini dulu. Ya, yang 310 jelas ya. Oke lah, kita anggap kalau kita lihat dari ini, tadi itu harganya dari Senin ke ini di harga kok Europe ya. Tel banyak sih melewati stasiun-stasiun kecil ya, jujur. Hmm, oh ya Salina. Berapa rupiah? 400-an sih. Ini ada sedikit perbedaan ya. Dari GPT dia kasih harga tadi di 35 sorry. Di harga berapa sih tadi? Senen Jogja 300-an ya, mendekati lah. Tadi karena di KAI Akses ada di harga 310 sampai 350, 340 lah. 330 ya. Jelas berbagai macam dan pintar-pintar kita war tiket aja. Jadi biar nggak dapat terlalu mahal dan harganya masih ramah di kantong kita. Anggaplah saya pesen yang 310 Pasar Senen Yogyakarta 9 April jam 3 sore. Berarti anggaplah kalau perjalanan sekitar 7-8 ya. Jam 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar jam 12 malam ya. Wah, malam hari kita sampai ke Jogja. Oke, no problem. Berarti sampai sini kita telah berhasil sampai dengan Jogja. Senen ke Jogja. 310.000. Oke, sekarang kalau kita total ya. Saya buka kalkulator. Oke, dimulai dari Balam. Bakau ke saya menggunakan Damri. 55.000. Lalu saya tambah kapal feri. Saya maunya yang ekspres tadi ya, biar cepet nyampe 85.000. Lalu saya Merak Rangkas Bitung. Oke, di sini Merak Rangkas Bitung ya. Merak Rangkas Bitung 3.000, Rangkas Bitung Senen 8.000, 8, 9, 10, 11. Langsung aja tambah 11.000 ya. Langsung saja saya tambah terakhir 310. 461 kali 2 PP. 922.000. Ini kan rencana saya mau liburan ya. 1.500.000 kurang 922, berarti saya masih ada budget 578.000 rupiah. Untuk waktu sekitar jalan-jalan seminggu cukup sih, karena di Jogja harusnya ada transportasi umum gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi intinya kita sudah belajar ya di kuis satu ini kita menggunakan saya memilih research and planning perencanaan dan riset gitu ya. Saya telah merencanakan liburan semester 4 ke 5 nanti ya, saya ingin ke Jogja. Dengan menyusun saya tahu kalau saya tidak menggunakan bis, oh ya, nanti ketika saya tidak menggunakan bis, saya bisa ngeteng menggunakan transportasi darat seperti ya, tapi campur sih lewat air juga sih, tapi lewat naik kapal. Jadi mulai dari bis Damri, lalu kita naik kapal, naik kereta ini, kereta itu, pecah-pecah, kenapa harus dipecah gitu ya. Jadi saya
melakukan research gitu, lalu ditampilkan, tapi tidak langsung saya terima, melainkan saya mencari berbagai faktor, harga, dan durasi waktu yang ditentukan. Jadi apakah dia ini valid atau tidak gitu. Oke, mungkin saya nanya sedikit kali ya, gitu ya. Harga, aduh malah caps lock semua. Harga langsung dari Bandar Lampung to Jogja naik bis berapa rupiah paling murah? Oke, kita tanya nih, kepo aja sih, kepo aja. Bandar Lampung Jogja, bus online tiket, realistis paling murah. Sinar Jaya, bus langsung. Jaya. Kita coba cek website Puspajaya ya, karena yang paling dekat sama rumah saya sih Puspajaya. Asal keberangkatan, Lampung. Bandar Jaya, Gaya Baru, Kota Dalam, Kota Bumi, Panglima, Prisewu, Raja Basa. Tujuan keberangkatan, Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Sleman, Sleman, Magelang, Terminal Jombor, Magelang. Hari ini, besok pagi, pagi pergi hari ini. Cari tiket. Buset, habis. Kita ubah pencarian. Kita maunya berangkatnya Sabtu, Sabtu, Sabtu. Ini nggak ada apa gimana ya? 13 ya, 14. Buset, nggak ada juga. Aku udah habis semua tiket ini. Ubah pencarian. 30. Oke, nah mungkin cukup sekian untuk hands-on video quiz 1 di Artificial Intelligence mata kuliah AI di semester 4 kali ini. Mungkin cukup sekian untuk videonya. Mohon maaf apabila video terlalu panjang dan bertele-tele. Namun itulah cara saya untuk merencanakan liburan akhir semester saya di semester 4 ke 5 ini. Oke, di sini sudah menunjukkan proses interaksi dengan AI secara real time, datang prompt yang diketik, respon AI, dan bagaimana Anda merevisi prompt tersebut jika saya kurang memuaskan. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.